Tidak ada perkara yang lebih penting di dunia dan akhirat melebihi iman. Oleh karena itulah masalah iman ini perlu kita pikirkan lagi dan lagi. Kita usahakan lagi dan lagi. Lagi dan lagi kita mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini hakikat iman. Karena ada orang itu mengira dirinya iman, tapi di sisi Allah dia ini belum beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ini ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi di sisi Allah wa ma hum bimu'minin, dia ini belum beriman. Oleh karena itulah semulaikan masalah, janganlah kita bosan bicara lagi dan lagi masalah iman ini, supaya kita mendapatkan iman yang sebenar-benarnya. Iman sebagaimana iman yang diridhoi oleh Allah SWT. Iman seperti imannya para sahabat. Wa minan nasi, di dalam surat Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun. Ada orang pada zaman Nabi itu, ada orang yang mengira dia ini orang yang pintar, orang yang modern, orang yang berpikiran maju, sehingga ketika dikatakan kepada mereka aminu kama amanan nas, kamu ini berimanlah seperti imannya para sahabat. Nas itu maksudnya para sahabat. Kamu itu beriman seperti imannya para sahabat gitu. Tapi mereka menjawab bagaimana? Anu'minu kama amana as-sufaha. Apakah saya akan beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh-bodoh, orang-orang yang kolot-kolot? Jadi sejak zaman dulu itu juga ada orang yang merasa pinter itu sampai melebihi sahabat pinternya itu, sehingga dicaci oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Nanti kita hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau diajak kembali kepada kehidupan sahabat, dia mengatakan kehidupan zaman unta itu. Ini sekarang ini zaman roket. Sekarang ini juga zaman unta, masih banyak unta. Di mana-mana masih banyak unta. Mulai kan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para sahabat, telah memuliakan para sahabat. Dan kita disuruh oleh Allah untuk meniru kehidupan mereka, bahkan meniru iman mereka. Iman seperti imannya para sahabat. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, kalau kamu doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada aku iman seperti imannya para sahabat, seperti imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, seperti imannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Iman yang menjadikan kita ini mengikuti kehidupan Nabi 24 jam sampai akhir hayat kita. Inilah imannya para sahabat. Sahabat ini begitu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, maka mereka telah ambil keputusan kehidupannya untuk mengabdi kepada Allah, mengikuti kehidupan Nabi
100%. Nabi ibadah, ikut ibadah. Nabi dakwah, ikut dakwah. Apa saja yang dibuat oleh Nabi, mereka ikut. Tidak peduli apa saja yang dibuat oleh Nabi. Bahkan kadang-kadang tampak lucu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berjalan naik unta. Dalam berjalan naik unta, tahu-tahu belok. Tahu-tahu belok. Padahal ini jalan tidak belok, tapi tahu-tahu dia belok. Sehingga teman-temannya mengatakan, kenapa belok? Maka beliau mengatakan, dulu Rasulullah SAW di tempat ini beliau belok. Di tempat ini beliau belok. Maka saya ikut belok. Begitu dimulaikan Allah Ta'ala imannya para sahabat. Ketika mereka iman bahwa Nabi ini benar, Nabi ini utusan Allah yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Allah dengan mukjizat-mukjizatnya, keistimewaan-keistimewaannya, mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut, ini Nabi penuh dengan keistimewaan. Maka kemudian mereka mengikuti kehidupan Nabi itu. Mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam majelis yang mulia ini kita mau memulai belajar lagi ini iman seperti imannya sahabat. Bagaimana supaya kita ini punya iman seperti iman mereka? Kita harus ada usaha seperti usaha mereka. Usahanya itu kata para ulama pertama kali senantiasa bicara mengenai iman dan mendengarkan pembicaraan mengenai iman. Ini usaha pertama. Baginda Nabi SAW pertama kali disuruh mendengarkan pembicaraan mengenai iman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baginda Nabi disuruh mendengarkan dari Jibril alaihissalam pembicaraan mengenai keagungan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari segumpal darah yang tidak ada nyawanya, tidak ada bentuknya, tidak ada otaknya, tidak ada telinganya, tidak ada tulangnya. Tiba-tiba dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah menjadi manusia, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia ini tidak melihat? Dulu mereka ini diciptakan dari setetes air mani. Setetes air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba setelah jadi manusia, ngengkelnya itu setengah mati. Ngengkel terus. Padahal setetes air mani. Kemudian setelah baginda Nabi mendengarkan cerita-cerita keagungan Allah, maka beliau diperintahkan untuk ganti bercerita kepada orang lain. Ya ayyuhal muddadzir, qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangkit dan berikanlah peringatan. Bagaimana cara memberikan peringatan? Wa rabbaka fakabbir. Cerita keagungan Allah. Hanya Allah yang mengagungkan. Cerita keagungan Allah, kekuasaan Allah yang telah menciptakan segalanya. Menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan dunia, menciptakan akhirat, dan menciptakan yang selain dunia, selain akhirat. Karena Allah Al-Khalaq selalu menciptakan. Jangan dikira alam itu cuma alam dunia, alam akhirat saja. Allah itu selalu menciptakan.
Ini yang diceritakan kepada kita, ada alam dunia, ada alam akhirat. Mungkin di luar itu masih banyak lagi, berjuta-juta alam, bermiliar-miliar alam, kita nggak tahu. Nah, mulaikan Allah SWT. Bumi ini begitu besarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan langit, kecil seperti sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Dan ini semulaikan Allah SWT. Dibandingkan dengan aras Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecil seperti sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Ketika baginda Muhammad SAW Mi'raj, maka beliau ini di satu tempat di langit, beliau melihat barisan malaikat. Malaikat itu berbaris terus jalan ganti jalan, ganti jalan, ganti jalan. Nggak ada habis-habisnya. Maka beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, itu malaikat itu pergi kemana itu? Kok baris ke sana semua itu mau pergi kemana? Maka Jibril mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah, pergi kemana mereka itu? Jumlahnya mereka itu berapa? Saya juga tidak tahu ya Rasulullah. Sejak saya diciptakan oleh Allah, saya sudah melihat barisan ini. Terus saja siang malam baris itu. Dan perginya kemana saya nggak tahu, dari mana saya juga nggak tahu. Sudah berapa miliar tahun saya pun nggak tahu juga. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu pasukannya Tuhanmu kecuali Allah saja. Ada malaikat-malaikat yang ta'ala yang begitu besar. Ini sebagian yang diceritakan kepada kita. Yang tidak diceritakan lebih banyak lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Berita yang sampai kepada kita ini sedikit saja. Ada malaikat yang begitu besar. Sehingga aras Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, yang 7 petala langit, 7 petala bumi itu seperti pasir dibandingkan arasnya, dipikul oleh 4 malaikat. Berapa besarnya malaikat? Dan 4 malaikat ini berdiri di mana? Tidak ada yang tahu selain Allah. Ini sebagian kecil dari makhluk-makhluk Allah yang beritanya sampai kepada kita. Maka Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang itu tahu keagungan Allah, kehebatan Allah, dia akan menggigil ketika mendengar asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan bergetar ketika mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu riwayat dikatakan, ketika Jibril itu ada di langit sholat, saking takutnya kepada Allah. Jibril ini makhluk yang begitu besar, yang sayapnya saja satu sayap dibentangkan akan memenuhi timur dan barat, dan sayap ini jumlahnya ada 600. Bagaimana besarnya Jibril alaihissalam? Perjalanan dari langit yang paling atas ke bumi ini ditempuh oleh Jibril dalam sedetik saja. Padahal ini kalau ditempuh oleh pesawat yang kecepatannya seperti sinar, akan memakan waktu bermiliar-miliar tahun mereka. Tapi oleh Jibril alaihissalam ditempuh dalam sedetik saja. Dari lengan langit yang paling atas kepada bumi yang paling bawah di Madinah Al-Munawwarah, sekelip mata sudah sampai. Bagaimana kekuatannya Jibril alaihissalam? Kehebatannya Jibril alaihissalam nggak bisa dibayangkan. Sekarang ini orang merasa berbangga-bangga. Wah, ini Amerika bisa bikin pesawat ini
kecepatannya sekian. Itu dibanding Jibril, semut gremet, ya. Semut gremet. Pesawat yang paling cepat itu semut gremet kalau dibanding Jibril alaihissalam. Nggak ada apa-apa. Nah, mulai kan nonton. Sekarang orang tahu kekuatannya bom nuklir. Katanya bisa menghancurkan satu kota, satu negara. Katanya. Mungkin juga bohong, ya kan? Tapi tiupannya malaikat Israfil bukan menghancurkan satu negara. Tiupannya malaikat Israfil ini menghancurkan alam semesta ini. Bumi akan hancur, langit akan pecah dengan tiupannya. Jadi sudah mulaikan Allah Ta'ala. Semua manusia ini tahu bagaimana kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Maka mereka akan bergetar mendengar asma Allah. Dan dia akan tahu bahwa makhluk-makhluk itu kecil, nggak ada apa-apanya. Yang namanya manusia, yang namanya jin, yang namanya raja-raja, malah nggak ada apa-apanya. Kalau orang itu tahu keagungan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, kehebatan Allah SWT, Allah Akbar, Allah Maha Agung. Karena Allah itu Maha Agung, maka ciptaannya sangat agung. Siksanya juga sangat agung, pahalanya juga sangat agung, asmanya juga maha agung. Masya Allah. Mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diceritakan tadi, 7 bumi, 7 langit, dunia, akhirat, malaikat, jin, iblis, semua ini diciptakan oleh Allah dengan satu kalimat saja, kun, jadilah, maka jadi. Dan kalau Allah menghendaki untuk hancur, hancurlah, maka semua akan hancur. Musnah, tidak akan ada tersisa sedikit pun. Kalau Allah menghendaki. Nah, mulai karena Allah SWT, orang-orang kafir berbuat maksiat di mana-mana, perasaannya Allah SWT tidak akan menyiksa mereka. Bebas berbuat semuanya. Itu saking kebodohan mereka. Mereka tidak tahu keagungan Allah SWT. Mereka dikasih kesempatan oleh Allah untuk berpikir, tapi tidak mau berpikir. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala nanti akan datang satu masa, mereka akan mendapatkan akibat amalan mereka. Jangan disamakan antara orang-orang yang mengenal Allah, mengabdi kepada Allah, dengan orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, tidak mengabdi Allah. Apa nas'alul muslimin kal mujrimin. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan orang-orang yang maksiat kepada Allah sama, Allah tidak akan sama. Sekarang ini di dunia ini tempat ujian. Tempat ujian, murid yang nakal, murid yang pintar, semua masuk. Tapi akibatnya tidak sama, nilainya tidak sama, akhirnya tidak sama. Maka semulaikan Allah SWT. Kalau kita ini di dalam hati kita ini ada rasa mengagungkan makhluk, maka tempat-tempat ini dihapus. Lebih agung lagi yang menciptakan makhluk yang kamu agungkan itu. Kalau dalam hati kita ini ada rasa mengagungkan orang-orang kaya, maka tanamkan dalam hati lebih kaya lagi yang menciptakan segala yang kaya ini. Kalau dalam hati kita ini ada rasa takut
kepada kekuatan manusia, kekuatan jin, kekuatan apa saja, maka cepat-cepat kita hapus ini. Yang menciptakan jin, yang menciptakan manusia, yang menciptakan ini lebih lagi kuat. Kalau kita ini merasa takjub dengan kepandian manusia, maka cepat-cepat dihapus. Yang menciptakan manusia lebih lagi, nggak bisa dibayangkan ilmunya, keagungannya dan kepandiannya. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Maka ini yang selalu kita bicarakan lagi dan lagi sampai kita ini paham betul. Tandanya paham bagaimana? Tandanya paham, kita tidak henti-henti bicara. Jadi orang itu kalau tahu keagungan Allah SWT, tandanya apa? Tandanya nggak bisa menahan mulutnya dari bicara keagungan Allah SWT. Kalau kita ini ya orang kampung besok ya dibawa ke Jakarta melihat bangunan yang besar tingkat 100 ya, maka dia ini nggak bisa menahan mulutnya. Masya Allah, sampai dulu. Dia akan cerita ke temannya, cerita ke rumahnya. Di Jakarta ini rumah loh tingkat 100. Ondol ini melebu langsung munggah di. Nutup pikiran. Pikiran itu sangat nutup. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semula kalau sudah beberapa hari di Jakarta, melihat itu sudah biasa, lama-lama biasa. Karena namanya manusia ini ya seperti itu. Pertama terkejut, lama-lama ini biasa. Melihat gedung-gedung yang tingkat-tingkat ini sudah biasa. Tetapi semula Allah Ta'ala berbeda dengan keagungan Allah SWT. Keagungan Allah SWT tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kalaupun kita bicara sejuta tahun, semiliar tahun, setriliun tahun mengenai keagungan Allah, keagungan Allah itu belum ada habisnya dan tidak akan ada habisnya. Sehingga semulaikan Allah Ta'ala sampai nanti di akhirat sudah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sana itu ada acara mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita mengenai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita ini di sana akan tambah tahu lagi bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sana pun kita tidak akan bisa henti-henti memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun, 2 tahun, pengetahuan kita di sana tambah lagi mengenai keagungan Allah, sehingga tambah lagi kita memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, nggak ada habis-habisnya pembicaraan mengenai kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Maka ini yang harus menjadi kebiasaan kita bicara keagungan Allah dan mendengarkan pembicaraan mengenai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, belajar iman ini memulaikan kita biasakan mendengarkan dan berbicara mengenai sejarah orang-orang ahli iman, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Sejarah orang-orang yang beriman, bagaimana orang-orang beriman ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran penuh dengan cerita-cerita mereka, cerita-cerita orang ahlul iman. Ceritanya Nabi Musa alaihissalam,
Bagaimana mulai bayi sudah diburu-buru oleh Fir'aun. Pasukan-pasukan Mesir dikerahkan untuk mencari bayi yang namanya Musa. Tetapi Malaikat Allah setelah sumpah betul, aneh yang terjadi. Allah SWT rubah hatinya Fir'aun, sehingga akhirnya Fir'aun itu malah menjadikan Musa ini sebagai anak angkatnya. Malah menjadikan Musa sebagai anak angkatnya. Aneh. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Jangan kamu takut dengan Fir'aun, atau pengikut-pengikutnya Fir'aun, atau waris-warisnya Fir'aun, atau orang-orang yang seperti Fir'aun. Karena orang itu walaupun bagaimanapun juga hatinya, otaknya itu dikendalikan oleh penciptanya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling memusuhi kamu bisa saja dirubah oleh Allah menjadi orang yang paling mencintai kamu. Begitu juga sebaliknya, orang yang mencintai kamu bisa saja menjadi orang yang paling benci kepada kamu. Hati manusia di tangan penciptanya, bukan di tangan manusia itu sendiri. Pemantai baru kelihatannya sudah nggak mau bisa sampai hari kiamat. Baru 3 hari sudah bertengkar minta cerai. Loh, kok bisa terjadi seperti itu? Itulah namanya hati manusia itu di tangan Allah. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri tidak bisa menggembirakan kita. Yang bisa menggembirakan itu hanya Allah. Allah bisa menjadikan istri kita menggembirakan kita, bisa juga Allah membalik istri menyusahkan kita. Anak juga tidak bisa menggembirakan kita. Anak itu makhluk. Kalau Allah mau, anak menjadi menggembirakan kita. Bisa juga dibalik oleh Allah, anak menyusahkan kita. Harta juga begitu. Banyak orang yang gembira dengan harta, tapi juga banyak orang sedih karena harta, menderita sebab hartanya. Banyak orang yang sembuh dengan obat, banyak juga yang mati sebab obat. Malaikat Allah, banyak orang yang sembuh dengan penanganan dokter, tapi banyak juga yang mampus karena dokter juga. Malaikat Allah, karena hakikatnya yang memberikan manfaat, memberikan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keyakinan. Kita belajar sejarahnya para nabi. Ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika beliau ini masih kecil, tiba-tiba mimpi, diceritakan kepada ayahnya, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Mimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Dan takwilnya mimpi ini maknanya bahwa saudaranya yang 11 itu semua akan hormat kepada beliau, termasuk ayahnya dan ibunya juga. Tapi Malaikat Allah, ini mimpi, dan mimpinya para nabi itu merupakan wahyu. Mimpinya nabi itu wahyu. Kalau mimpinya yang bukan nabi, bagian dari wahyu. Nah, jadi walaupun kita ini bukan nabi, bukan rasul, mimpinya itu ada nilainya juga. Apalagi orang iman, sampai orang kafir itu mimpinya itu ada nilainya. Raja Mesir mimpi ada 7 sapi gemuk-gemuk, dimakan sapi kurus-kurus. Ini orang kafir pada mimpinya diceritakan kepada Nabi Yusuf. Oh, ini maksudnya begini. Ada maksudnya juga, ada takwilnya. Nanti akan ada 7 tahun subur, kemudian ada 7 tahun kering. Mimpinya orang kafir. Ada nilainya kita.
apalagi mimpinya orang iman, apalagi mimpinya para nabi. Nggak ada orang bilang ini apa ini orang dakwah, agamanya agama mimpi. Yang cerita mimpi itu bukan orang dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran mencerita mimpi. Dan mimpi ini bagian dari kenabian kata Nabi Alaihi Wasallam. Lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Kenabian sudah ditutup, tidak ada kenabian lagi kata yang mulia Baginda Muhammad SAW. Illa al-mubasysyirat. Tapi masih ada sisa-sisa kenabian untuk umat ini, yaitu mubasysyirat. Apakah mubasysyirat itu ya Rasulullah? Mubasysyirat itu mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik itu termasuk tetesan-tetesan kenabian. Jadi menaikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Yusuf itu mimpi bahwa beliau ini melihat 11 bintang, bulan, kemudian matahari, suci. Yang takwilnya itu keluarganya semua akan menghormati beliau. Tapi yang aneh semulaikan, bangun tidur ini yang terjadi sebaliknya. Malah saudara-saudara ini marah semua kepada beliau. Bahkan beliau dibawa dimasukkan ke sumur, dijual ke Mesir seperti budak. Ini pelajaran mereka Allah bahwa bila Allah itu mau memberi seseorang, itu biasanya diuji dulu. Allah SWT menghendaki Nabi Yusuf ini menjadi orang yang paling dicintai dalam keluarganya, tapi diuji dulu. Keluarganya memusuhi, dibuang ke sumur. Tapi pada akhirnya setelah genap usianya, cukup usianya selama 40 tahun, setelah mimpi itu 40 tahun, maka mimpinya menjadi kenyataan. Ketika Nabi Yusuf menjadi menteri di negeri Mesir, keluarganya 11 semua datang ke sana, dengan ayahnya, dengan ibunya, semua hormat. Setelah 40 tahun, maka Nabi Yusuf mengatakan, "Hadza ta'wilu ru'ya min qabl, qad ja'alaha rabbi haqqan." Ini mimpi saya 40 tahun yang lalu jadi kenyataan. Begitu juga semuanya, kita sering mendengar dalam bayang-bayang para ulama, ini usaha dakwah akan mendatangkan hidayah, masjid-masjid akan jadi makmur, orang-orang akan berbondong-bondong mengamalkan agama. Tapi begitu mulai dakwah, mulai jauh, orang-orang mulai lari. Ini apa ini? Kerja apa ini? Gak cocok ini di sini. Ini cocoknya di sana, di negeri Arab sana, katanya ini. Seperti Nabi Yusuf, gak cocok Nabi Yusuf di rumah ini, gak cocok. Buang aja ke sumur. Setelah dibuang, kalau tahu malah boleh ini, dicari. Akhirnya dicinta. Begitu juga yang mulia Baginda Muhammad SAW di Mekah, ketika beliau mulai dakwah, dibenci oleh kebanyakan orang, dimusuhi, diusir. Setelah sampai di Madinah, artinya orang Mekah sendiri yang datang ke sana. Seluruh jazirah Arab berbondong-bondong datang ke sana. Musuh-musuhnya menjadi pecinta-pecintanya. Maka sudah mereka Allah, kalau kita ini mengamalkan agama, kok kemudian timbul ujian-ujian, timbul suatu perkara-perkara yang tidak kita inginkan, jangan kita ini kemudian berputus asa. Loh, ya kok ini? Jangan. Kita ingat ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Memang janji Allah itu awalnya itu ujian dulu. Kalau terus sabar, dan nanti janji itu jadi kenyataan. Jadi
Jawab seperti itu mereka. Maka cerita para nabi, para rasul alaihi wasallam ini kita renungi dan kita pahami, inilah rumusnya dakwah. Kalau kamu ikut mereka, nanti jadinya ya seperti itu. Karena kalau ikut jalan mereka, maka kamu akan dapat pengalaman seperti mereka. Asalkan jalannya itu sama. Kalau kamu ikut jalan yang sama, akan dapat pengalaman yang sama. Pertama kali dibenci, pertama kali diusir, tapi akhirnya dicintai. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pertama kali diusir, pertama kali dibenci, tapi beliau tetap istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Pertama kali istiqomah di dalam dakwahnya. Sampai di penjara pun tetap beliau dalam keadaan dakwah. Kemudian istiqomah dalam akhlaknya. Beliau tidak dendam dengan saudara-saudaranya. Beliau tidak marah dengan saudara-saudaranya. Tapi beliau malah memaafkan. Ya Rasulullah lakum. Semoga Allah mengampuni kamu semua. Ini sifatnya orang beriman. Yang dimusuhi jalurnya sepuro. Tambah dimusuhi jalurnya sepuro. Ini sifatnya orang beriman. Inilah perintah Allah kepada Nabi-Nya. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Baginda Nabi ini diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun umatnya. Jadi wong megel ning sampean, ya. Jawabannya apa? Jalur sepuro yang Gusti Allah. Ya Allah, dengan sepuro yang niki ya Allah, dengan sepuro yang niki ya Allah. Kata orang ulama, kalau kamu bikin marah oleh seseorang, kok sikap kamu itu malah memintakan ampun kepada dia. Nanti satu saat dia akan menjadi mencintai kamu, atau dia akan dihancurkan oleh Allah. Itu itu. Gak sanggup mau sing kerem-kerem, ya. Wes ben jungkir deh, sekali usah. Dungo sing enak-enak wae, gitu. Maka ada orang itu anak-anak muda, wes tak enaknya sendiri, singkat-singkat macam-macam. Maka ada seorang wali Allah, Bishr al-Hafi radhiyallahu ta'ala, lewat di tempat ini anak-anak yang preman-preman kurang ajar. Maka santri-santrinya itu bilang sama Bishr al-Hafi, Syekh, doakan mereka supaya dihancurkan oleh Allah SWT ini anak-anaknya. Maka Bishr al-Hafi itu doa, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggembirakan mereka di dunia, ya Allah, gembirakanlah mereka di akhirat nanti. Maka santrinya itu heran, loh, kok malah didoakan enak-enakan ya? Bagaimana ini? Maka Bishr al-Hafi, kamu tidak paham. Kalau mereka akan digembirakan oleh Allah di akhirat, maka mereka akan dikasih hidayah oleh Allah. Jadi begitu caranya. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini doanya Nabi, ya Allah, ampunilah kaum. Assalamualaikum. Ini yang tidur-tidur didoakan, ya. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang tidur-tidur ini, ya Allah. Masya Allah. Jangan malah dilaknat. Si tidur, gedung nih kepalanya malaikat. Nah, jangan seperti itu. Ya Allah, ampunilah dia, berikan hidayah kepada dia. Berikan mimpi-mimpi yang baik dalam tidurnya. Ya Allah, malaikat. Nah, malaikat Allah SWT, Masya Allah. Kalau kamu ini memimpin pasukan, ini kan banyak ada tentara-tentara, kemudian memimpin
pasukannya suruh nyerbu ke sana, ngantuk semua, maju malah tidur. Kira-kira bagaimana komandannya? Masya Allah, Ibu Syahidi, malah itu pasukan akan ditembak oleh komandannya sendiri. Ya, boleh kan? Nah ini orang-orang dakwah itu pasukannya Allah. Kalau ngantuk bagaimana? Kasih kopi jahe, ya, nggak usah ditembak, ya, karena nggak punya big deal ini. Nah, oleh karena Allah SWT, ini pentingnya kemalakan kita senantiasa merenungi kehidupan para nabi. Ringkasnya kehidupan para nabi itu apa mereka? Orang kalau mengamalkan agama, akhirnya sukses di dunia dan akhirat. Walaupun apa kesulitan yang dia hadapi, walaupun apa masalah yang dia hadapi, pokoknya istiqomah amal agama, akhirnya ditolong dan Allah. Ini kesimpulan cerita seluruh para nabi yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam dakwah, tidak ada yang terima, naik kapal, dilempar ke lautan, dimakan oleh ikan, tapi akhirnya ada jalan keluar juga. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam masalah dengan keluarganya, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, masuk penjara, akhirnya dapat jalan keluar juga. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dakwah ribuan, ratusan tahun, tidak ada orang yang menggubris kecuali sedikit, tapi akhirnya datang pertolongan Allah juga. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi masalah dari kaumnya yang senantiasa menentang, dari pemerintahnya, dari pejabat-pejabat, Qarun, Haman, semuanya, tapi akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Jadi cerita para nabi, para rasul yang ada dalam Al-Quran itu kesimpulannya itu seperti itu. Ngerti yo, wongnya istiqomah, akhirnya itu pertolongan Allah. Ya, kesimpulannya teman-teman, macam-macam keadaan mereka itu, macam-macam masalah yang dihadapi mereka, tapi semua akhirnya ditolong oleh Allah SWT. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, orang yang dakwah mesti diuji. Mesti diuji. Gak orang nabi gak diuji kalau Gusti Allah gak orang. Nabi yang jadi raja pun, Nabi Sulaiman alaihissalam juga kena ujian-ujian. Sampai kerajaannya lepas selama 40 hari. Kerajaannya itu diambil alih oleh jin-jin, ya, supaya kita ini tahu, pokoknya kalau dakwah mesti ada ujiannya. Tapi kalau istiqomah mesti akhirnya dapat penyelesaian. Nabi yang jadi raja, nabi yang miskin, nabi yang kaya, semua dapat ujian-ujian. Tapi mereka istiqomah, akhirnya mereka ini mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia ini sebelum di akhirat yang selama-lamanya. Ini belajar iman yang kedua dengan membaca ceritanya para nabi. Kemudian yang ketiga, mereka belajar iman yang ketiga dengan mencari pengalaman iman. Bagaimana mencari pengalaman iman? Mencari pengalaman iman itu caranya sebenarnya mengerjakan perintah-perintah Allah, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Jangan milih-milih. Ngamalkan agama itu jangan milih-milih. Nanti kita akan dapat pengalaman-pengalaman iman. Jadi para sahabat Ismail diceritakan dalam Al-Quran, diajak oleh Nabi pergi ke Baghdad. Waktu itu hati mereka sebagian masih berat. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Hatinya berat. Diajak berangkat hatinya berat. Tapi semelaikan mentala, mereka berangkat juga. Akhirnya dapat pengalaman-pengalaman.
1000 malaikat dikirim oleh Allah untuk membantu mereka. Jadi kalau kita ingin dapat pengalaman iman, kerjakan perintah Allah yang tidak cocok dengan hati kita, kesenangan kita, nafsu kita. Ini malam ini habis taklim akhir ini, mau pulang saya, tahan. Wes tak empet timpet, itikaf masjid. Setelah itikaf datang ngantuknya. Wes tak empet ora arek turu aku diritan begini. Mau selawat 10.000 malam Jumat. Nah ini di antara belajar iman itu seperti itu. Kerjakan perintah Allah yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nanti kita dapat pengalaman. Tapi kalau kita ini prinsipnya itu sakpenan itu, kita tidak akan dapat pengalaman iman. Mungkin dapat pemahaman dari bayan-bayan, tapi kita tidak dapat pengalaman. Akhirnya imannya jadi lemah. Orang itu kalau tidak mau nahan nafsu, tidak dapat pengalaman, imannya lemah. Di para sahabat ini mereka setelah mendengar bayan-bayan, mereka siap mengerjakan perkara-perkara yang mereka nggak suka. Akhirnya dapat pengalaman-pengalaman. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala duduk bersama Nabi. Tiba-tiba datang 300 orang minta bantuan makanan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, kasih mereka bahan makan. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, saya ini punya kurma cuma sedikit untuk keluarga saya saja. Bagaimana 300 orang? Maka ditarik sama Sayyidina Abu Bakar. Ayo Umar, taat. Taat, kalau itu ngengkel. Taat. Maka Sayyidina Umar, aku taat ya Rasulullah, langsung berangkat. 300 orang dibawa ke rumahnya. Gudang rumahnya dibuka. Maka Sayyidina Umar mengatakan pada satu orang, masuk satu persatu, ambil kurma yang ada di gudang. Maka satu orang masuk, ambil satu karung, keluar. Masuk lagi orang kedua, ambil satu karung, keluar lagi. Nah mulai kan sampai 300 orang mengambil semua satu karung, satu karung, satu karung. Padahal ini kurmanya itu cuma satu karung, diambil 300 karung tidak habis. Barulah kemulaikan Allah Sayyidina Umar dapat pengalaman. Oh, kodratnya Gusti Allah ini kaya menurut. Kemulaikan Allah. Orang kalau taat dapat pengalaman. Orang yang tidak taat tidak dapat pengalaman. Kata Sayyidina Al-Baghdadi, kurang lebih mafhumnya orang itu kalau taat dalam satu saat imannya bisa naik 70 tingkatan. Tapi kalau orang itu tidak taat 70 tahun tidak naik imannya. Pantas menurut ya. Maka kita ini belajar taat. Insyaallah mulai. Agama ini yang kita suka, yang kita tidak suka, sing nyenengne, sing gak nyenengne, sing paham, sing gak paham, semua kita jalankan. Kita kerjakan dengan ridho, dengan ikhlas, dengan berharap kepada Allah. Maka kita nanti akan dapat pengalaman-pengalaman iman. Kemudian belajar iman yang keempat dimulaikan dengan doa. Doa kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada aku iman yang sempurna seperti imannya para sahabat. Doa. Dan ini harus diulang-ulang. Allah yuhibbul mu'minina bidoa. Allah itu suka dengan orang-orang yang doa itu diulang lagi, terus gak henti. Ya Allah, berikan kepada aku iman yang sempurna. Ya Allah, berikan kepada aku iman yang sempurna. Terus. Dan sebaik-baiknya doa adalah doa waktu sholat. Karena sholat ini memulaikan ibadah yang komplit. Sholat ini ibadah yang komplit.
situ ada baca Qurannya, di situ ada rukuknya, ada sujudnya, ada baca selawatnya, ada doanya juga, ada tasbihatnya. Jadi sholat itu ibadah yang komplit. Oleh karena itu, kalau kita doa waktu sholat itu, doa kita nilainya akan sangat tinggi. Dan juga doa setelah sholat, dan doa sebelum sholat. Doa antara iqamah dan antara azan dan iqamah itu termasuk doa-doa makbul kata Nabi. Jadi kalau sudah azan, cepat-cepat ke masjid, mulai doa. Ya Allah, berikan pada aku iman yang sempurna, berikan pada aku iman yang sempurna. Terus begitu. Ya Allah, turunkan hidayah untuk diriku, keluargaku, tetangga-tetangga kaum umat seluruh alam. Doa sebelum sholat. Setelah azan, sebelum sholat itu doa-doa makbul. Begitu juga setelah sholat. Ayu doa yang asma ya Rasulullah. Doa yang paling didengar oleh Allah itu doa kapan ya Rasulullah? Duburul sholat. Doa setelah sholat. Doa setelah sholat ini juga doa-doa makbul. Ini ada hadisnya semua ya. Kemarin ada orang cerita pada saya, ini Pak saya dapat selebaran, katanya doa saya habis sholat itu bid'ah Pak. Ini bagaimana ini orang? Ya ini orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, ngomong sampai nanti kena air. Ya. Orang ngerti. Kita ini harus kita tanamkan mulai kan. Amalan-amalan yang telah dibuat oleh para ulama, yang memang ahlinya, yang sudah turun-temurun mulai zaman dulu, itu mesti ada dalil. Mesti orang dalil. Nah ini dalilnya apa? Lalu orang ngerti mondok orang dalil. Kadang-kadang orang ini masya Allah, orang nggak pernah ngaji menentang para ulama. Ini repot ini orang-orang seperti ini. Seperti orang petani menentang dokter, dikasih arahan, saya minum obat ini, obat ini. Enggak, saya ini sudah punya obat sendiri. Apa obatnya? Kurodan. Mati oleh kurodan. Ini mulaikan masalah petani menentang dokter dalam urusan pengobatan. Katanya dia tidak ahli. Nah, obatnya petani itu Inggris. Beda dengan obatnya dokter. Kalau obatnya dokter itu supaya orang itu sehat. Kalau obatnya petani supaya orang itu mati. Masya Allah. Nah sekarang itu nasibnya umat itu seperti itu sebenarnya. Orang-orang yang bukan ahlinya menentang orang-orang yang ahlinya. Nah mulai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa waktu sholat ini perkara yang sangat penting. Dan sebelum sholat juga, setelah sholat, ini doa-doa makbul. Doa yang terpenting adalah doa mohon hidayah. Mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah untuk diri kita dan hidayah untuk umat. Jangan kita doa untuk diri kita sendiri saja. Dalam satu hadis dikatakan kalau kita doa untuk orang lain, maka para malaikat akan doa untuk kita. Maka Syekh Muhammad Ilyas mengatakan, berdoalah kamu dengan mulut yang tidak pernah berbuat dosa. Apa itu maksudnya Syekh? Nah, mulut kita ini semua sudah pernah berbuat dosa semua. Doalah kamu untuk orang lain, nanti malaikat berdoa untuk kamu, dan mulut mereka tidak pernah berbuat dosa. Maka orang itu harus senang mendoakan orang lain. Doa untuk dirinya, doa untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk tetangga-tetangganya, untuk ahli kampungnya, untuk umat seluruh alam. Begitu Nabi berdoa. Nabi doa untuk dirinya, Nabi doa untuk istrinya, Nabi doa untuk anak cucunya, Nabi doa untuk ahli Madinah, Nabi doa untuk umat seluruh alam. Nah kita harus meniru seperti itu juga.
Dimulai doa untuk dirinya sendiri dan keluarganya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya, teman-teman perjuangannya, disebut satu persatu sehingga doa kita ini tambah panjang. Masya Allah, Nabi Musa itu orang yang paling senang doa, karena doa itu berarti menghadap kepada Allah. Dan inilah kelezatan Nabi Musa yang paling tinggi kalau beliau ini bisa menghadap pada Allah. Maka kalau beliau ini mau doa, beliau jauhlah dulu, datang ke sahabat-sahabatnya, saya mau doa, kamu minta didoakan apa? Katanya Nabi Musa, supaya tambah banyak nanti yang pesen itu, sehingga doanya itu tambah panjang sekali. Ini Nabi Musa senenganin dulu Nabi Musa. Kalimullah, paling senang mendengarkan firman Allah, paling senang berbicara dengan Allah. Maka kita ini banyak doa. Dan doa itu jangan kamu anggap apa itu perkara kecil. Kamu itu bisa doa, itu sudah merupakan anugerah besar. Karena kamu sekarang telah menghadap kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, kamu sudah dapat keberuntungan. Bahkan kalau orang berpikir menghadap kepada Allah ini sudah sebesar-besarnya keberuntungan. Orang pergi ke tempatnya raja, boleh menghadap, boleh ngomong-ngomong dengan raja, walaupun nggak dikasih kopi, nggak dikasih teh, dia sudah gembira karena berjumpa dengan raja. Begitu juga orang beriman, bisa menghadap kepada Allah sudah keberuntungan besar. Umpama nggak dikasih apa-apa pun, ini sudah keberuntungan besar. Padahal orang itu kalau doa kepada Allah pasti akan dapat hasil. Hasilnya apa? Terserah Allah, bukan terserah kita. Terserah Allah, tapi mesti ada hasilnya. Kemudian dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala cara untuk meningkatkan iman lagi, dimulaikan bagaimana kita ini mengatur kehidupan kita ini dengan cara syariat. Kalau kehidupan kita ini kita atur dengan cara syariat, maka dimulaikan Allah Ta'ala, iman kita ini akan senantiasa meningkat. Bagaimana maksudnya? Kita harus belajar ilmu agama. Setelah belajar diamalkan. Kalau kita mau dagang, belajar pada para ulama bagaimana dagang yang benar. Maka dalam perdagangan itu pun kita nanti akan mendapatkan peningkatan iman. Kalau mau kawin, belajar pada para ulama dulu bagaimana kawin yang benar. Kewajibannya seorang suami pada istrinya itu apa? Dan kewajiban seorang istri pada suami itu apa? Bagaimana dulu Nabi memperlakukan istrinya? Nah, baru dimulaikan Allah Ta'ala, nanti perkawinan kita ini pun akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan peningkatan iman juga. Maka kita mesti belajar ilmu agama, dan belajarnya ini kepada orang-orang yang jelas. Karena ilmu agama itu yang membawa Nabi, dan Nabi itu telah mewariskan ilmu agama kepada para sahabat, dan para sahabat telah mewariskan ilmunya ini kepada para imam-imam. Sudah ditulis secara lengkap ilmu mereka ini oleh para imam-imam. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah ditulis dengan lengkap dan diturunkan kepada orang-orang setelahnya. Maka dimulaikan Allah Ta'ala, kalau kita belajar ilmu agama harus dilihat kepada orang-orang yang jelas, punya silsilah yang jelas, dari gurunya, dari para imam-imam, dari para sahabat, dari Nabi, harus kenal. Jangan kita mengambil agama dari selebaran, dari buletin, dari majalah, dari koran. Ini bahaya dimulaikan. Karena ini orang-orang yang nulis tidak benar, siapa yang nulis ini? Apakah ada seorang dokter jadi dokter
dengan membawa majalah, dengan membaca majalah, nggak diakui. Dokter itu jadi dokter harus sekolah kedokteran sekian tahun, latihan, dan dibimbing oleh tenaga ahli, baru dia boleh praktek. Nah ini ada orang belajar agama lewat koran majalah langsung praktek. Bagaimana? Itu seperti orang bawa beli buku kedokteran dibaca sendiri, langsung ditulis depan pintu praktek jam sekian sampai jam sekian. Tidak lama datang polisi ditangkap. Ini bisa membunuh banyak orang ini. Bukan dokter kok praktek kedokteran. Begitu juga Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang belajar ilmu agama tidak kepada orang-orang yang ahli, nah ini yang gawat ini. Bisa menyesatkan orang. Maka Subhanahu wa ta'ala, ada orang bilang, saya nggak perlu dengan Imam Syafi'i, saya langsung, oh ini kamu keliru. Kamu harus lewat orang-orang yang ahli. Karena kamu tidak akan sampai langsung pada Nabi, nggak bisa. Kamu kepada orang yang ahli, orang ahli yang sebelumnya diajar oleh orang yang ahli juga, sampai Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i dari gurunya lagi, Imam Malik, dari gurunya Nafi, dari gurunya lagi Abdullah bin Umar, dari yang mulia baginda Muhammad SAW. Baru ini ilmu nisab, ya. Genah, nasab itu genah. Iki anak isopo genah. Nek gak ngono kuwi jenenge anak zina, ya. Gak kena pake, gak kena boe, ya. Mulai kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa saya ceritakan ini zaman gendeng tadi gini Pak. Jadi wong itu ngaku pinter dewi-dewi. Mboten belajar agama nggo cara sing bener. Sehingga para masyayikh ini banyaknya buku, banyaknya kitab ini sebetulnya satu rahmat Allah. Tetapi bisa bahaya. Kenapa? Akhirnya orang itu belajar agama dari buku, dari kitab, tidak mau belajar pada orang ahlinya. Sehingga akhirnya memahaminya itu kadang-kadang keliru. Ada orang baca hadis, di situ ditulis Al-Habbatus Sauda Syifa'un min kulli da', bahwa cinta kita bukan segala penyakit. Tetapi setannya ini blogor. Setannya itu blogor. Bukan Al-Habbatus Sauda dia baca, Al-Hayyatus Sauda. Yang maknanya ini kalau dalam komus bisa Al-Hayyatus Sauda itu ular yang hitam. Ular yang hitam obat segala penyakit. Oh, masya Allah, orang-orang kampung saya bodoh semuanya ini. Ini ada obat mujarab, nggak dimanfaatkan. Akhirnya dia pergi ke kebun, cari ular yang hitam, ular kobra diambil, langsung digodok. Ini loh obat segala penyakit. Langsung dimakan, ususnya brodol. Ini mulai kan Allah. Ini orang belajar kitab tanpa ada pembimbing, jadinya begitu. Maka semulaikan Allah, kita ini harus akrab dengan para ulama. Dan ulama yang jelas, yang ilmunya itu musalsal, ada bersambung-sambung. Bukan ulama perpustakaan, belajar sendiri, tidak. Yang ada gurunya bersambung-sambung, yang jelas sampai kepada imam-imam yang sudah diakui keahliannya, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan baru ilmunya bisa kita ambil. Tapi ilmu itu ada dua mereka. Ada ilmu masail, ada ilmu fadhail. Kalau ilmu fadhail itu tidak banyak masalah, sehingga kita diizinkan oleh para ulama itu kalau ilmu fadhail itu wacanan diri. Tapi kalau ilmu masail, kita ini harus belajar kepada para ulama. Nah, mulai kan masalah. Dan di antara cara meningkatkan iman, mulai kan kalau kita ini banyak pikir. Ala bidzikrillah yatma'innul qulub. Orang ini kalau banyak pikir, hatinya menjadi tenang. Maknanya tenang ini kata para ulama, imannya meningkat. Orang itu kalau imannya meningkat, hati jadi tenang.
memuliakan Allah Ta'ala, maka zikir ini perlu kita perhatikan juga. Sangat-sangat penting. Wala zikrullahi akbar. Zikir itu lebih besar dari seluruh ibadah-ibadah yang lain. Kemudian memuliakan Allah Ta'ala, di antara cara untuk meningkatkan iman adalah berkumpul dengan orang-orang ahli iman. Saling cinta-cintai dengan orang-orang ahli iman. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman, dan kamu tidak akan bisa beriman sebelum kasih sayang dengan orang beriman. Maka kasih sayang dengan orang beriman, berziarah satu sama lain, duduk dengan kasih sayang, bantu-membantu dengan orang beriman, saling mendoakan dengan orang beriman, ikram dengan orang-orang yang beriman. Ini bagian dari di antara cara untuk meningkatkan iman. Ini pertanyaan penting, kumpul orang-orang ahli iman meningkatkan iman. Begitu juga kumpul dengan orang-orang fasik. Orang yang rusak ini juga akan merusakkan iman. Dakwah itu semuanya. Dakwah itu harus kepada semua orang, sampai pada orang kafir. Tapi kalau berteman hanya dengan orang-orang baik saja. Dakwah kepada semua orang. Tapi kalau berteman, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Karena orang itu akan ketularan temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, orang itu amalannya menurut temannya. Maka kamu berpikir mau berteman dengan siapa? Konco-konconya api, ini jadi gampang api. Konconya elek, ini jadi gampang elek. Ini kok dakwah, nek dakwah kan tapi berteman masuk. Nek dakwah sampai pada orang kafir, sampai pada Fir'aun pun kita datangi pada dakwah. Tapi nek berteman dengan orang-orang yang baik saja, orang-orang yang muslim. Insyaallah kita niat ini akan meningkatkan iman kita. Dan ini semua kita buat mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perkara yang lain. Semua amalan mesti kita buat semata-mata mencari ridho Allah. Amalan ini kalau bukan diniatkan untuk mencari ridho Allah, ini bukan amalan lagi. Bahkan ini menjadi satu kemaksiatan dan pengkhianatan. Maka kita buat amalan semata-mata karena Allah. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara cara untuk meningkatkan iman dengan kita ini keluar ke jalan Allah. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum ila akhir ayat. Ringkasnya dalam ayat ini dijelaskan kalau orang itu mau berkorban, meninggalkan kampungnya untuk membela agama Allah, dia nanti akan mendapatkan peningkatan iman. Maka seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul pernah mengadakan perjalanan-perjalanan fisabilillah. Begitu juga para sahabat, begitu juga para wali-wali Allah. Semua pernah mengadakan perjalanan-perjalanan untuk penyebaran agama. Nah, mulai karena Allah kemarin dikirim satu jamaah ke Maluku. Di sana naga masuk hutan. Masuk hutan itu 12 km masuk hutan, kendaraan nggak bisa masuk. Di situ semula kan ada perkampungan Islam, masya Allah, menyambut dengan sangat baik. Dan di situ tak ada kuburan, 5 kuburan kumpul. Tanya dengan orang-orang kampung situ, ini kuburannya siapa? Ini kuburannya Imam Jawa, katanya. Imam Jawa itu bagaimana ceritanya? Ini dulu ceritanya murid-muridnya Sunan Giri dari Gresik sana dikirim untuk dakwah di Maluku, akhirnya mati. Masya Allah. Jadi pengiriman jamaah itu sejak zaman Nabi dulu, zaman sahabat, zaman wali-wali, pengiriman jamaah itu sudah barang yang masyhur, yang merupakan budayanya umat Islam sejak zaman dulu. Cuman akhir-akhir ini mulai Allah Ta'ala terjadi kemerosotan, sehingga kalau dikirim jamaah orang itu pada geger. Apa ini? Orang suruh meninggalkan anak, suruh meninggalkan istri. Masya Allah, mulai ini bukan meninggalkan anak, meninggalkan istri. Ini mulai kita berjuang namanya.
Ini nirakati anak, nirakati istri. Seperti kita Sunan Giri ditinggal ayahnya Maulana Ishaq pergi ke Aceh sampai tidak pernah jumpa ayahnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ditinggal berjuang oleh ayahnya, akhirnya anaknya jadi orang-orang baik. Maka di antara cara mendidik anak, cara supaya anak ini jadi baik, kalau kita ini memikirkan anaknya orang-orang baik. Wallahu fi'alil abad makara abdu fi'alil akhir. Kalau orang itu memikirkan orang lain, Allah akan tolong dia. Kalau kita memikirkan anaknya orang-orang lain, bagaimana anaknya orang-orang Islam semua jadi baik, maka anak kita sendiri akan dibaiki oleh Allah SWT. Kalau kita berpikir bagaimana keluarga-keluarga umat Islam semua jadi baik, maka keluarga kita sendiri akan dibaiki oleh Allah SWT. Kalau kita pikir bagaimana kampung-kampung umat Islam semua jadi baik, maka kampung kita sendiri akan dibaiki oleh Allah SWT. Salah kita niat malaikat. Ini malaikat Allah Ta'ala untuk mendatangkan kebaikan di rumah kita memikirkan rumah orang lain. Supaya mendatangkan kebaikan di kampung kita mau kampung-kampung lain. Supaya kita mendatangkan kebaikan pada negeri kita, maka kita memikirkan negeri-negeri yang lain. Maka akan datang rahmat Allah bersurah-surah. Maka pengiriman jamaah ini perkara yang sangat penting. Ini merupakan bagian yang sangat penting dari perjuangan yang mulia baginda Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ngirim jamaah-jamaah. Kanjeng Nabi ngirim jamaah-jamaah. Khalifah-khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebelum ngirim jamaah-jamaah. Ini ngomong ini ngirim jamaah-jamaah. Nah saat ini dimulai balik, insyaallah ya. Dimulai balik. Begitu kita bangkit malaikat Allah Ta'ala untuk memikirkan daerah lain, kampung lain, negeri lain, maka kita akan dapat doanya nanti. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Kita mewakili Rasulullah pergi ke Madura, pergi ke Kangean, pergi ke Irian, pergi ke Flores, pergi ke Maluku, Masya Allah. Mewakili nanti. Ini satu anugerah besar kepada kita. Meneruskan perjuangan nanti. Kita hidup ini tidak tahu masih berapa lama. Mungkin masih beberapa tahun, mungkin juga tinggal beberapa hari, mungkin juga tinggal beberapa jam. Kalau kita mati di dalam perjuangan agama, man mata murabitah ujriyalahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Wa aminal fattan. Barang siapa mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, maka amalnya akan dianggap terus menerus sampai hari kiamat. Kalau kita ingin umur panjang, amal kebaikan terus, maka bagaimana kita mati dalam memperjuangkan agama Allah. Wa aminal fattan. Dan nanti kalau dikubur sudah tidak diuji lagi. Malaikat datang mau menanya kita, man rabbuka, man nabiyuka. Malaikat lain datang. Ini nggak usah diuji. Ini ujiannya sudah di dunia. Ya. Maka saya malaikat Allah, ini sekarang ujian. Nah, kalau kita mau ujian sekarang, maka nanti dikubur sudah tidak diuji lagi. Bagaimana ujiannya? Dengan kita ini memperjuangkan agama Allah. Insya Allah malaikat. Yang niat untuk 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri. Apa belum? Sesuai. Silakan malaikat. 4 bulan, 40 hari. Monggo. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Jazakumullah. Monggo. Monggo. Monggo sebenarnya itu langsung monggo. Bismillah. Ya, betul sungkan-sungkan. Ini kan kepentingan kita jambak, Pak. Kan kepentingan kita jambak. Bismillah. Ini persiapan akhirat kita. Monggo. 4 bulan, 40 hari. Gimana, Pak? Monggo. Bismillah.
Pak. Kanjeng Nabi itu merasa di Madinah Pak. Oh, di umatku nenggoro dakwah, masya Allah. Kanjeng Nabi seneng. Lah wong nek nyenengi Kanjeng Nabi berarti nyenengi Gusti Allah. Nek wong itu nyenengi Gusti Allah di surga. Jangan pengen nyenengi Kanjeng Nabi. Nah, ini kita terus nih perjuangan Kanjeng Nabi. Monggo, bismillah. Tunggu kita, monggo. Nang cepat mawon, monggo, bismillah. Kenal kali panjenengan Pak. Gitu. Apa nak jalan pikirannya lah. Kuliah kenal karo aku. Benar Pak. Gusti Allah kenal karo aku. Aku gak mantap izin, gitu. Iya benar. Kesini Pak. Insyaallah ya Pak. Al-haya'u minal iman. Izin ini termasuk golongannya bagian iman. Izin itu yang paling penting. Izin karo Gusti Allah. Kawulane Allah, umat Kanjeng Nabi, orang tahu berjuang, ya, ada langit. Ini seneng izin karo Gusti Allah. Sapa wong izin karo Gusti Allah, Allah bagi izin dan piyambake kangge nyiksa piyambake. Iki wong izin karo aku, ora bakal aku tak lebu ning neraka. Ngoten kan? Monggo, silakan mari Pak mati. Sudah tidak bisa buat amal lagi. Tapi karena kita dakwah, amalan kita hidup di mana-mana, kita dapat pahalanya. Ya. Kita tersenyum di kubur ya. Di kubur itu macam untuk kiriman kok Polres, untuk kiriman kok Penggoro, ya, untuk kiriman kok Indonesia, untuk kiriman kok Jakarta, ya. Nombok kiriman terus kan itu. Karena dengan sudah ke Jakarta, muridnya amal atau beriko, sampai menjalankan Bluro, muridnya amal atau beriko. Sama menjalankan gunung-gunung, murid amal atau beriko. Sampai dan kubur main terus. Mulai kak gigi kiriman di Penggoro, kiriman di Jakarta. Ya. Seperti kalau kita di pesantren, ya. Dapat kiriman bisa, senang ya. Masya Allah, kiriman. Apalagi yang ngirim itu banyak. Sana ngirim. Ngerti ini tak boleh ya tadi. Dakwah terus. Insya Allah ya. Sebelum kita niat, mental kamulan ya.